Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Revens Kasim serta rekan saya Delvani Waldi Pradana telah melaksanakan tugas wawancara dengan lembaga keuangan yaitu BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kami berkesempatan mewawancarai Ibu Nisa selaku Kepala Subbagian Umum BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ibu Ari selaku Ketua Tim Kerja Program BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta. BPKA atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang mengurus tentang keuangan dan aset daerah, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. BPKA DIY ini disusun menurut organisasi menjadi satu sekretariat dan 6 bidang. Bidangnya tersebut ada bidang anggaran belanja, bidang anggaran pendapatan, bidang pengelola kas daerah, bidang pengelola barang milik daerah, bidang akuntansi, dan yang keenam ada bidang administrasi keuangan daerah. Awalnya ya, selain mengurusi keuangan, itu juga mengurusi pendapatan. Jadi selain belanja, tapi juga pendapatannya. Belanja itu dari penganggarannya, tapi anggarannya tentang anggaran belanja. Dari penganggarannya, dari penata usahaan keuangannya sampai dengan pelaporannya itu ada di BPKA. Selain itu juga pengumpulan pajak daerah lewat samsat tadi itu juga koordinatornya di BPKA. Secara garis besar seperti itu. Bisa sebagai pemenuhi kepala subbagian umum di BPKA DIY dan Ibu Ari sebagai ketua tim kerja program BPKA DIY. Tugas pokok tupoksinya kalau saya secara garis besar itu mengurusi terkait dengan kepegawaian, kearsipan di lingkup BPKA. Kepegawaian, kearsipan, kemudian data milik daerah, pengelolaannya, kemudian Sapras yang ada di BPKA. Jadi lingkupnya lingkup BPKA itu berbeda dengan bidang-bidang yang ada di sini. Misalnya bidang pengelola barang milik daerah, karena kita punya ya salah satu pengelola barang milik daerah, dia ngurusinya lingkupnya lingkup provinsi, jadinya mengkoordinator instansi-instansi ini seperti BPKA. Di BPKA ada lagi Bapeda, ada lagi Dinas Kesehatan, ada lagi Dinas Pendidikan. Nah itu nanti dikoordinator oleh bidang pengelola barang milik daerah ini terkait dengan asetnya. Kalau saya hanya lingkup OPD-nya, lingkup instansinya. Kalau saya di Sukabumi, kalau boleh di program. Kalau di kerja program itu melakukan penyusunan rencana anggaran dan kegiatan, kemudian pelaksanaan. Ketika sudah pelaksanaan program kegiatan itu, kami melakukan monitoring evaluasi. Setelah kami monitoring dan evaluasi, kemudian kami lakukan penyusunan laporan kinerja. Nah, perlu tambahan informasi ya Mas, BPKA itu sebagai instansi sendiri juga punya ketugasan sebagai koordinator pengelola keuangan, pendapatan, aset, dan jadi bidang-bidang teknis yang ada di tempat kami itu menyusun seperti yang disampaikan Bu Nisa tadi, pengelolaan aset, kemudian penyusunan laporan keuangan dan perencanaan anggaran itu semua instansi yang ada di DIY itu bidang-bidang kami sebagai koordinatornya. Jadi oleh karena itu petugasan BPKA itu selain sebagai instansi atau OPD atau SKPKD ya istilahnya,
itu juga sebagai SKPD, SKPD dan SKPD. Berarti ini juga Jadi kalau adik-adik ini akan mempelajari keuangan daerah, ini ada mata kuliah keuangan daerah? Atau gimana? Ada enggak? Belum ada. Belum ada, tapi akan ada. ya tentang Semester lembaga keuangan itu mungkin semester 5 atau 6. Oke, nanti dari saya itu terkait dengan keuangan daerah, karena kalau yang namanya pemerintah daerah ya instansi yang di pemerintah daerah itu kan berjalannya kan sesuai dengan peraturannya itu banyak sekali, dari undang-undang dan sampai dengan PP, undang-undang, PP, kemudian peraturan menteri, kemudian peraturan daerah, peraturan gubernur, SK gubernur, SE, itu banyak sekali dan kami bekerjanya ya berdasarkan itu, guidance-nya ya itu. Jadi kalau adik-adik itu nanti akan mempelajari keuangan daerah, otomatis harus mengetahui undang-undangnya dulu nih, undang-undang keuangan daerah, undang-undang nomor berapa, turunannya apa saja. Nah, itu peraturan itulah yang dipelajari sampai dengan turunan yang terkecil. Itu guidance-nya itu. Nah, nanti kalau magang di sini prakteknya realnya seperti apa, setelah ada undang-undang itu realnya pelaksanaannya seperti apa lah nanti di magang. Jadi bekalnya ya dari perbanyak membaca peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dengan keuangan daerah. Itu Ya. dari Kalau saya sedikit aja, kalau magang berarti ini nih maksudnya aktualisasi dari keilmuan yang mungkin bisa dikontribusikan di OGD. Ya, jadi mungkin yang sebelum magang itu mungkin bisa dipelajari dulu Mas, tugas fungsinya BPKA, karena nanti kan penempatannya ke bidang. Iya. Penempatannya ke bidang, nanti harapannya dari adik-adik mahasiswa itu nanti bisa sinkron antara ilmu yang dipelajari dengan keputusan BPKA itu mungkin bisa diselaraskan. Jadi nanti aku Sunami akuntansi kok di sini di sekretariat nanti diminta buat agenda, mungkin kan kurang aja. Jadi mungkin supaya selaras itu dipelajari dulu tugas fungsinya, kemudian nanti mungkin teknis disiplin tentunya nih, disiplin, nah itu disiplin dan mungkin proaktif, mungkin bisa dibantu Pak Bu, seperti itu.